Yap, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wilson di kanal Kura ID. Dan setelah saya ini tidak mengupload video tentang unboxing, tidak mengupload video tentang review pelet apa review produk yang lain tentang kura-kura, tapi masih ada hubungannya dengan kura-kura. Kali ini saya akan membahas dari blogspotnya Kuranesia. Ini sebuah website yang ada di Google Chrome ya. Ada Kuranesia. Ini tadi saya lihat iseng-iseng, tiba-tiba kok ada 7 kura-kura yang paling mudah dipelihara. Ini saya sebagai sedikit sebagian orang yang memelihara kura-kura dari lama, ini saya kayak penasaran gitu, apakah ini udah worth it untuk kata-kata mudah dipelihara dalam kutip. Ini kalau mudah dipelihara itu yang spesifik untuk ke pemula-pemulaan ya, tapi nggak pemula banget. Soalnya yang paling mudah dipelihara berarti dia udah paling nggak udah pernah piara kura-kura gitu, tapi dia nyari yang mudah dipelihara. Oke, langsung saja. Yang pertama, the first one is kura-kura Brasil atau Brasil turtle. Oke, di sini kalau kura-kura Brasil untuk ukuran 3 sampai 4 sentian itu menurut saya itu gak 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 terlalu mudah ya, soalnya dia itu kayak agak rewel. Yang pertama kalau misalnya ukuran 3 sampai 4 cm, tapi kalau misalnya udah yang juvenilean, kalau yang udah 7 cm itu aman banget. Soalnya saya dulu pernah piara yang dari 7 cm pas saya masih bocah banget dulu, itu ukuran 7 cm itu nggak mati. Sedangkan saya yang piara ukuran 4 cm dulu pas masih bocah itu mati, soalnya nggak tahu apa-apa. So, kalau misalnya 7 cm, kalau misalnya kalian, ini sebenarnya agak kasihan sih kalau misalnya ditaruh di baskom, katakanlah di ember. Sebenarnya sih jangan ya, lebih mending tuh kayak box container atau enggak box es krim lah ya, itu yang paling-paling minimal gitu loh. Jangan ditaruh di baskom kayak gitu, aduh kasihan banget teman-teman. Walaupun kalian mungkin bentuknya kayak sama gitu, tapi it's no lah, jangan lah ya, jangan. Habis itu kalau kalian pemilihan pakannya itu harus, kalau nggak seminim-minimnya takari ya. Kalau misal kalian nggak mau beli pakan untuk khusus untuk turtle, kalian bisa beli takari. Untuk yang kedua, kita langsung lihat, ini ada kura-kura Ambon. Untuk kura-kura Ambon, dia babynya itu biasanya lebih mahal daripada juvenilnya. Kenapa? Karena kalau baby dia itu sudah pasti dipastikan captive breed CB ya. Dia ternakan. Kalau misalnya ukuran 7 cm ke atas, dia hampir dipastikan WC atau walkout ya. Walkout itu tangkapan alam, dan itu ada bagusnya ada jeleknya juga. Kalau misalnya kita orang pemula beli Ambon walkout atau WC atau tangkapan alam, dia kan nggak tahu ini kura-kura ada sakit apa gitu. Bisa jadi ada pneumonia, pilek, itu ada teman-teman di kura-kura. Kalau pneumonia itu kalau kalau nggak salah paru-parunya apa, pokoknya organ dalamnya yang rusak ya. Kalau misalnya habis itu ada mata mata katarak, ada juga di kura-kura ya teman-teman. Kalau misal jamuran, nah itu paling, kalau misalnya kura-kura Ambon dia kan nutup box turtle lah. Itu kalau misalnya nutup turtle, kan beliang itu kalian nggak tahu lehernya itu ada jamurnya apa enggak gitu. Selanjutnya adalah kura-kura dada merah. Untuk dada merah kalau mudah dipelihara ini menurut saya lumayan mudah, sangat-sangat mudah dipelihara. Sedikit sedikit lah ya levelnya, dari yang susah, dari naik ke naik ke mudah sedikit untuk dipelihara. Kenapa? Tapi masih ada susahnya. Kalau misalnya susahnya itu, kalau kalian masih pemula banget, belum pernah piara kura-kura, saya saranin belinya kura-kura dada merahnya tuh yang agak tinggian dikit ya. Soalnya kalau kura-kura dada merah ini dari segi investasi, nilai ekonomi dia itu jauh dibandingkan dua kura-kura sebelumnya, itu kura Brasil dan kura Ambon. Katakanlah kura Ambon kalian beli yang berapa ya, yang 10 sentian. 10 sentian tuh sekitar harga 100 ribuan lah, kalau nggak salah di bawah 100 ribu juga ada mungkin, kalau kalian rajin nyari. Nah itu tuh nilai investasinya tuh bener-bener gak ada. Kalian cuma piara itu cuma buat senang-senang doang. Tapi kalau misalnya kalian ada fokus untuk ada investasinya, kalian bisa mulai ke kura-kura dada merah seperti saya dulu. Saya memikirkan, aduh ini aku suka kura-kura nih, tapi aku pengen ada investasi di nilai kura-kura tersebut. Kalian bisa beli sih kura-kura dada merah, tapi kalau saran saya, kalau pemula kalian belinya yang di atas 5 sentian ya, itu menurut saya udah aman. Kalau misalnya di bawah itu, bisa di bawah 5 senti itu bisa kena jamur dan yang lain-lain. Itu paling rawan banget kalau untuk snakehead turtle kayak Unifilis, Daput, dan yang lain-lainnya. Pokoknya head snack kayak yang bentuknya begini nih. Nah ini kayak bentuknya begini, dia itu rawan jamur sekali, nggak tahu kenapa. Dan pH airnya tuh harus benar-benar diatur ya. Kalau misalnya kalian mau beli,
saya saranin yang agak gedean ya, yang 5 cm. Kalau ini digambarkan sepertinya kan kecil banget nih. Kalau 4 sentian lah, 3 cm, 4 cm. Oke, selanjutnya adalah CST. Oke, ini kalau dari segi mudah dipelihara, tanda kutip ya, ini sangat mudah, benar-benar sangat mudah. Lagi-lagi, bukan yang baby ya, karena kalau baby saya pengalaman yang orang seperti saya aja yang udah pernah sering piara kupu-kupu sempat matinya juga. Karena apa? Karena jamur, angin, airnya dingin dan segala macam, pH airnya nggak cocok. Kalau misalnya kupu-kupu CST baby, dia gampang sekali kena jamur di lehernya dan di kakinya dan di ekornya gitu. Tapi kalau misalnya yang 5 cm ke atas itu benar-benar perfect sekali untuk investasi, juga cakep dari segi investasinya, lebih tinggi dari kupu-kupu dada merah kalau segi investasinya, lebih cakep CST, dan harganya itu bisa kayak dolar ya, bisa naik turun kalau misalnya importnya lagi. Kalau misalnya baby dia itu bisa mahal, tapi kalau udah juvenile, CST juvenile kayak ini nih udah juvenile nih, ukuran 9 sentian lah ya kalau saya lihat, soalnya tempurungnya dia udah kayak agak keras. Kalau misalnya di bawah 10 cm, 9 cm, 10 cm itu tempurungnya masih agak lunak kayak gitu ya, saya katakan seperti itu. Dan kalau misalnya ukuran 5 cm ke atas tuh kayak ketahanan tubuhnya tuh lebih kuat gitu untuk apa namanya, untuk menghadapi situasi. Kalau misalnya ini kalian harus spend uang lebih banyak, kalian harus keluarkan uang lebih banyak untuk ke CST ini, soalnya kalian tahu bakal ada nilai investasi dan kalian tuh harus berkorban pakan, yaitu apa, kalau misalnya saya syaratkan tuh udang kupas dan ikan cere ya kalau nggak salah. Dan peletnya itu juga, kalau nggak pelet sankoy, pelet hikari ya untuk mencerahkan warnanya. Nah ini kalau CST itu kita bisa main-main warna ya kan, bisa warnanya jadi merah, bisa apa, itu kalau nggak salah pakai salmon. Nah itu kalau misalkan pakai salmon itu nilai investasinya juga lebih jauh, tapi kalian merogoh gojeknya juga harus lebih jauh gitu. Kalau misalkan mau CST kalian merah merona, kalian harus pakai ikan salmon, dan itu untuk nilai investasi kalau udah merah kayak gitu udah 1 juta up lah ya kalau ukuran segini. Untuk ini saya di gambarnya ini cerah ya, ini CST cerah, mungkin saya taksirkan di harga 800.000 up ya kalau untuk CST cerah seperti ini ya. Apalagi dia udah mungkin udah 9 cm 10 cm ya. Saya taksir harganya di 800.000 up ya kalau misalnya mau beli. Oke, tapi kalau misalnya saya sarankan kalau kalian beli CST, cari yang 5 sentian. Soalnya kenapa? Buyer, orang pembeli itu kalau misalkan mau jual lagi tuh lebih suka beli CST yang masih 9 cm 10 cm. Kalau misalnya udah 15 cm ke atas itu kayak orang udah pada malas. Soalnya apa, yang pertama kalau udah 15 cm 10 cm ke atas lah ya, itu orang udah mulai malas. Kenapa? Karena yang pertama makannya tambah banyak, yang kedua kalian tempatnya juga harus lebih luas gitu, dan yang terakhir adalah apa, dia ngamuknya ya. Ini soal ngamuk ya, kalau CST itu rajanya ngamuk pokoknya. Kalau ukuran 15 cm ke atas tuh kalian bisa-bisa kalian nggak bisa handle nih kura-kura. Karena kenapa? Dia amukannya itu super, waduh gila banget. Kalau misalnya udah, saya pas itu pernah punya ukuran 9 cm aja amukannya udah super gitu. Apalagi kalau misalnya kalian 15 cm, chestnya suka ngamuk-ngamuk gitu, bisa-bisa nggak ke handle gitu. Dan selanjutnya ini emis. Waduh, kalau emis sih jangan ini, waduh ini lo ukuran Asia gimana ya, tapi di jangan, untuk model jangan, emis jangan. Ini website nggak tahu tahun berapa ini. Tapi emis jangan kenapa? Dilindungi emis, jangan kalian jangan coba-coba bermain-main dengan hukum ya. Saya sempat beberapa kali ditawarin juga, tapi enggak lah, ngapain gitu loh, harus nyentuh-nyentuh yang enggak dilindungi. Dan dari segi nilai investasi enggak ada, masih bagusan sulcata. Walaupun aku sempat ditawarin harga itu sama dengan kayak kuah sulcata, tapi untuk segi investasi masih sangat-sangat bagus di sulcata, jauh sekali perbedaan investasinya. Jangan, kalau labi-labi pelos diskus ini yang kecil ya, yang pertama kalau mudah dipelihara ini menurut saya enggak sih, enggak mudah dipelihara ya. Karena kenapa? Yang pertama, dia harus ada pasir. Nah itu kalau yang albino itu lebih repot lagi ya, atau sama dia harus butuh pasir untuk dia menggali-gali untuk tempat tinggalnya seperti itu ya. Dan ini labi-labi Amida ini sama aja sih, cuma kalau Amida itu bisa lebih besarnya, dan kalau Pelesiscus sinensis ini yang ukurannya yang segini aja. Kayak misalnya kalian bulus dibuat masak guys, sebenarnya saya nggak suka sih. Apa, manusia udah diciptakan hewan yang khusus buat ternak, kayak udah dimasak, ngapain harus caleg-caleg hewan lain gitu. Tapi ya it's okay ya, saya kalau dia bilang wah itu tradisi, wah itu saya sih no comment ya. Tapi kalau saya sih kayak nggak suka aja kayak ada
hewan-hewan eksotik yang dimakan itu agak kurang aja gitu ya. Oke, untuk ini itu bulus-bulus yang biasa dijual untuk dimakan atau minyak ya, dan semua bulus sih sebenarnya. Ini ke labi-labi amida juga. Kalau labi-labi amida itu kalau nggak salah yang bisa gede banget, bisa 60 cm kalau nggak salah. Tapi kalau Peles discusinensis dia cuma 30 sentian lah ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya apa yang untuk kura-kura yang cocok buat sangat pemula, yaitu kalau misalkan pemula banget gak mau mikir nilai investasi segala macam, kalian bisa pilih kura-kura Ambon. Yang pertama dia murah di segi harga apapun, cuma sayangnya itu kalian nggak bisa investasi. Kalau kalau kura-kura dada merah ini sekali lagi di permainan warna ya, kalau kura-kura dada merah sesuai warnanya merah, kalau dia merahnya tambah pedes gitu harganya juga pedes juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cari harga 5 sentian itu mungkin sekarang di harga 300.000 ke atas. Nah itu kalian saya sarankan untuk pemula, untuk yang mau investasi ke depannya. Tapi kalau misalnya kalian mau bener-bener pemula yang nggak tahu apa-apa, yang pengen rawat kura-kura muda, saya sarankan ke kura-kura Ambon ya, murah dan sekaligus perawatannya nggak cukup mahal, pelet lele aja udah cukup ya gitu. Kalau dada merah ini pelet lele juga cukup, tapi harus ada tambahannya kayak pelet sankoy, udang dan yang lain-lain untuk warnanya ya. Kalau untuk menengahnya yaitu CST. Kalau untuk level menengahnya CST yang pertama, dari segi investasi dia oke banget, dari segi apa namanya body dia cakep kayak kura-kura purba gitu, nggak diecehin sama kayak kura-kura kentang gitu, enggak ya, kayak kura-kura murahan enggak, itu sangat terlihat sekali kura-kura mahal gitu. Kenapa AST nggak masuk? Nah ini kayak AST nggak masuk ya, pertama harganya dia gila ya untuk sekarang. Untuk babynya aja mungkin sekitar di harga 2 juta apan ya, itu sangat gila sekali kalau AST. Makanya mungkin AST nggak masuk di sini. Apa ini sudah terlalu lama apa gimana? Ini websitenya sudah terlalu lama apa gimana? Cuma saya baru menemukannya aja. Oke, sekian konten dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang perlu tahu kura-kura yang gampang untuk dipelihara ya. Mantap.